Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan program simulasi rute perjalanan kereta api yang kami kembangkan menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan struktur data double linked list sirkular. Tujuan dari program ini adalah untuk mengelola data stasiun pada sebuah rute kereta api secara dinamis. Program ini memungkinkan pengguna menambahkan stasiun, menghapus stasiun dari awal atau akhir, serta menampilkan rute dalam dua arah, maju atau mundur. Struktur data yang kami gunakan adalah double linked list sirkular. Setiap stasiun dipresentasikan sebagai node yang memiliki pointer ke node sebelumnya dan node berikutnya. Karena bersifat sirkular, node terakhir akan menunjukkan ke node pertama dan sebaliknya. Berikut adalah deklarasi start node yang digunakan. Setiap node menyimpan nama stasiun serta pointer ke node sebelum dan sesudahnya. Fungsi tambah stasiun akan menambahkan node baru ke akhir list. Pointer next dan node terakhir akan mengarah ke node baru, dan node baru akan mengarah ke head agar sirkular tetap terjaga. Fungsi yang selanjutnya hapus depan belakang. Kami juga mengimplementasikan fungsi hapus depan dan hapus belakang. Fungsi ini menghapus node dari posisi sesuai permintaan dan memperbarui pointer agar struktur linked list tetap valid. Fungsi selanjutnya rute maju dan mundur. Untuk melihat data tersedia dua fungsi tampilan. Yang pertama cetak maju dan cetak mundur. Fungsi pertama mencetak dari head hingga kembali ke head, sedangkan fungsi kedua menelusuri dari node terakhir ke awal. Yang selanjutnya alur penggunaan program. Pengguna berinteraksi melalui menu yang terdiri dari 6 pilihan. Yang pertama tambah stasiun, yang kedua hapus dari depan, yang ketiga hapus dari belakang, yang keempat tampilkan rute maju, yang kelima tampilkan rute mundur, dan yang terakhir keluar dari program. Selanjutnya kami akan menunjukkan cara kerja dari program DLLC. Setelah program dijalankan, yang pertama kita akan menambahkan beberapa stasiun ke dalam rute kereta. Untuk menambah stasiun, kita bisa pilih menu 1, tambah stasiun. Misalnya kita mulai dengan menambahkan stasiun Blitar. Setelah itu kita bisa menambahkan stasiun lainnya seperti stasiun Kediri dan stasiun Malang. Jadi setiap stasiun yang kita tambahkan akan saling terhubung satu sama lain dengan bentuk sirkular. Selanjutnya kita akan menampilkan rute kereta. Setelah menambah stasiun, kita bisa melihat rute kereta dalam dua cara. Yang pertama, untuk melihat rute maju, kita bisa pilih menu 4. Misalnya, setelah kita menambah stasiun Blitar, stasiun Kediri, dan stasiun Malang, hasilnya akan seperti ini. Tertulis rute maju, yaitu Blitar, Kediri, dan Malang. Lalu balik lagi ke awal. Selain itu, kita juga bisa melihat rute mundur, yaitu pilih menu nomor 5, tampilkan rute mundur. Rute mundur akan menampilkan stasiun-stasiun dari belakang ke depan, seperti stasiun Malang, stasiun Kediri, lalu stasiun Blitar, dan balik ke akhir.
Selanjutnya, menghapus stasiun. Program ini juga memungkinkan kita untuk menghapus stasiun baik dari depan atau belakang. Misalnya, kita ingin menghapus stasiun paling depan, yaitu stasiun Blitar. Kita pilih menu nomor 2, hapus stasiun depan. Setelah stasiun depan dihapus, yaitu stasiun Blitar, rute kita berubah menjadi stasiun Kediri dan Malang. Selain itu, kita bisa menghapus stasiun paling belakang juga. Misalnya kita ingin menghapus stasiun Malang, pilih menu nomor 3, hapus stasiun belakang, dan setelah stasiun Malang dihapus, rute kita hanya menyisakan stasiun Kediri. Selanjutnya adalah menu keluar dari program. Setelah selesai, kita bisa keluar dari program dengan memilih menu nomor 6 yaitu keluar, dan program akan menampilkan pesan keluar dari program dan program berhenti. Jadi kesimpulan dari program DLLC atau Double Link List Sirkuler dalam bahasa C++ dengan studi kasus pengelolaan rute stasiun kereta, program ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan stasiun ke dalam rute, menghapus stasiun dari depan atau belakang rute, menampilkan rute secara maju maupun mundur, mengetahui kondisi ketika semua stasiun sudah dihapus atau rute kosong. Struktur data DLLC ini memungkinkan navigasi dua arah serta kembali ke awal atau akhir rute. Implementasi ini disertai dengan penjelasan lengkap mengenai fungsi-fungsi program dan contoh tampilan output saat program dijalankan. Program juga dilengkapi dengan menu interaktif untuk memudahkan pengguna dan telah kita uji dengan beberapa inputan seperti yang disebutkan tadi. Demikian laporan tugas yang dapat kami sampaikan mengenai pembuatan program Double Link List Sirkuler atau DLLC dalam mata kuliah pemrograman terstruktur. Melalui tugas ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep struktur data link list, khususnya yang bersifat dua arah dan melingkar. Kami juga belajar bagaimana mengimplementasikan struktur data tersebut ke dalam program nyata yang interaktif dan dapat digunakan untuk mengelola data secara dinamis. Dalam hal ini, kami menyadari bahwa tugas kami masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi penulisan laporan maupun dalam program yang dibuat. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan dari teman-teman ataupun eh, dosen pembimbing. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.